Berbicara ekonomi syariah, teman-teman, kenapa sih harus membahas ekonomi syariah? Emang apa ekonomi syariah itu? Gitu. Apalagi sekarang zamannya banyak banget nih embel-embel syariah. Ada ekonomi syariah lah, ada bank syariah lah, ada pegadaian syariah gitu. Sebenarnya itu hanya ditempelkan saja bisnis yang membawa agama gitu, atau memang ada unsur tersendiri ya berkaitan dengan ekonomi syariah gitu. Tapi teman-teman, sebelum masuk ke sana ya, memang temanya sangat luas sekali ya, bagaimana peran ekonomi syariah dalam menjawab tantangan masa kini. Nah, cuma karena ini nanti akan jadi series gitu ya, permintaan dari Gus Alfi, mungkin nanti kita akan membahas terkait dengan dasar-dasar dari dari ekonomi syariah itu sendiri. Biar nanti kita paham, kemudian makin ke sana, makin lanjut, makin dalam ya. Silahkan juga nanti jika ada teman-teman yang mau bertanya, sangat-sangat dipersilahkan gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, teman-teman, saya ingin mempunyai kesepakatan dulu dengan teman-teman bahwa di sini saya hanya sebatas fasilitator. Jadi saya bukan orang yang paling pinter, bukan orang yang paling paham, bukan orang yang paling tahu terkait dengan materi yang disampaikan. Jadi nanti ketika ada hal-hal yang mungkin keliru, hal-hal yang kurang, monggo silakan teman-teman bisa sampaikan di kolom chat sini. Kemudian juga terkait dengan materi yang disampaikan, saya ingin banget teman-teman bisa mencatat materi tersebut. Karena nanti ketika kita jadikan ini sebagai series, agar materinya terus bersambung ya, dari materi satu ke materi yang lainnya gitu. Dan terakhir, mungkin nanti saya berharap teman-teman menjadikan ruang ini sebagai ruang belajar, bukan hanya sebatas teman-teman mendengarkan materi, tapi bisa saling tukar informasi, saling tukar ilmu gitu. Biar nanti ketika teman-teman ada di ruang ini, benar-benar bisa banyak membawa bekal informasi, bekal ilmu gitu ya teman-teman. Apalagi kita sama-sama tahu bahwa mencari ilmu itu wajib hukum ya bagi setiap muslim. Apalagi sempat ada semacam bahasa di mana tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu. Nah, ini mungkin teknologi Cina yang kita manfaatkan bagian daripada mengamalkan bahasa tadi ya, peribahasa tadi gitu ya. Ya, tuntutlah ilmu ke negeri Cina, kita memanfaatkan hal-hal yang dibuat oleh Cina, kita manfaatkan untuk ruang ibadah gitu ya. Nah, teman-teman, ekonomi syariah. Sebelum kita membahas ekonomi syariah, kita perlu tahu dulu bahwa ekonomi syariah ini bagian daripada muamalah. Ya. Nanti mungkin kalau ada materinya nanti akan enak sekali ya. Saya coba akan share ke teman-teman, tapi hanya sebatas foto-fotonya saja ya. Nah, teman-teman, Islam adalah agama yang sangat luas. Islam adalah agama yang sangat komprehensif, di mana ketika kita bangun tidur sudah diatur untuk membaca doa. Kemudian ketika kita mau masuk kamar mandi juga sudah diatur. Ada doanya, ada adabnya, ada etikanya. Ya. Mulai dari bangun tidur ke tidur lagi, itu banyak sekali hal yang diatur oleh Islam. Karena Islam itu agama yang komprehensif. Ya. Oleh karena itu, dalam Islam itu dibagi 3 bagian. Yang pertama ada yang namanya akidah. Ya. Yang kedua ada yang namanya syariah. Dan yang ketiga ada yang namanya akhlak. Apa sih
itu akidah gitu ya. Tapi kalau Islam teman-teman tahu ya, Islam adalah agama yang kita pegang ya, yang berarti kita akan tunduk, akan patuh terhadap syariat dan ketentuan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa-apa yang dibawa oleh Rasul sebagai utusannya Allah Subhanahu wa taala yang turun ke muka bumi. Ya. Kalau kita berbicara akidah, teman-teman, akidah adalah suatu keyakinan, suatu keimanan, ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, ya. Kalau dalam rukun iman kan seperti itu ya. Jadi berawal dari keyakinan dulu, dari keimanan dulu, teman-teman. Karena itu bagian daripada pondasi seluruh amal perbuatan. Ketika akidahnya benar, maka akan melahirkan sifat kepatuhan kepada syariah dan juga akan memunculkan akhlak yang baik. Jadi ketika kita berbicara Islam, ada 3 hal, ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Akidah adalah pondasi awal. Bagaimana kita yakin dengan sepenuh hati, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama yang kita anut ya, yang di dalamnya ada rukun iman, ada rukun Islam. Ya, rukun iman ada 6. Ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu. Pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Kemudian yang kedua, ada yang namanya syariah. Syariah itu kalau kita bahasakan adalah jalan ya. Jadi ada berawal dari kata syari'un gitu ya, jalan. Ada juga yang namanya thorik. Nah, kalau thorik itu bukan, kalau syariah itu jalan yang luas, jalan yang lebar. Kalau thorik itu jalan yang kecil. Nah, kalau syariah ini diambil dari kata tadi syariah gitu. Nah, jalan itu maksudnya apa? Maksudnya adalah suatu tuntunan yang berupa aturan dan hukum praktis dalam kehidupan manusia. Jalan untuk bisa menempuh agar kita tetap berada di jalan yang benar, sesuai koridor. Ya, jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kebermanfaatan, jalan-jalan keistiqomahan untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru di syariah inilah, kalau tadi akidah itu sebagai bagian daripada pondasi, kalau syariah lebih kepada operasional, berkaitan dengan operasional, teman-teman, bahasa profesionalnya. Ya, segala sesuatu itu kan ada aturannya. Itulah yang dinamakan dengan syariah. Nanti dari syariah saya akan turunkan lagi, tapi sebelum ke sana, yang ketiga ada yang namanya akhlak. Ya. Akhlak itu bagian daripada sikap, moral, perilaku seseorang, perilaku manusia. Ya. Hubungannya bukan cuma dengan sama manusia, tapi akhlak itu ada kaitannya dengan Allah, ada kaitannya dengan manusia, dan ada kaitannya juga dengan lingkungan gitu, teman-teman. Dan akhlak adalah buah daripada akidah dan syariah. Ketika akidahnya bagus, syariahnya bagus, maka insya Allah akhlaknya pun bagus, teman-teman. Bagian daripada itu, salah satu pembuktiannya adalah ayat yang dimana mengatakan bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, gitu ya, bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, perbuatan keji dan mungkar itu termasuk akhlak yang tercela. Dan ketika sholat itu bagian daripada menjalankan ibadah syariah,
Maka daripada itu, akhlak adalah cerminan daripada akidah dan syariah. Nah, teman-teman, dari 3 ini itu akan sangat lebar dan sangat luas sekali, tapi karena kita membahas terkait dengan ekonomi syariah, maka kita akan masuk ke bab yang kedua. Di syariah itu nanti terbagi lagi, teman-teman, ada 2. Yang pertama ibadah, yang kedua ada yang namanya muamalah gitu. Jadi nanti bercabang tuh. Berawal dari Islam ada 3, akidah, syariah dan akhlak. Kemudian di syariah itu terbagi menjadi 2 ke bawah. Itu ada yang namanya ibadah dan ada yang namanya muamalah. Ibadah di sini lebih fokus kepada ibadah yang bersifat ritual formal seperti sholat, puasa, haji, ya, itu bagian daripada ibadah yang dimaksud, yang bersifat tauqifi gitu teman. Tauqifi adalah yang sesuai dengan dalil, ada dalilnya, tidak boleh ditambah ataupun tidak boleh dikurangi gitu. Kalau misalkan muamalah ini yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan di dunia, teman-teman. Kayaknya lebih fokus pada hablum minan nas. Ya. Muamalah ini beda halnya dengan ibadah tadi. Kalau ibadah itu bersifat tauqifi, gak boleh ditambah-tambah, gak boleh diada-adain, ya, harus ada dalil yang memerintahkannya. Gak boleh kita sholat itu, misalkan sholat isya ya, tadi mungkin teman-teman sudah sholat juga, gak boleh kita sholat isya karena kita rajin gitu ya, yang awalnya 4 malah ditambah jadi 6, gak boleh. Beda lagi gitu teman-teman. Nah, kalau muamalah itu justru sebaliknya teman-teman, lebih bersifat fleksibel, lebih bersifat dinamis, selama memang tidak ada dalil yang melarangnya. Ya. Kaidah fikih muamalahnya apa? Kaidah fikih muamalahnya adalah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Ya. Segala sesuatu dalam muamalah itu diperbolehkan. Illa ayyadullu ad-dalil ala tahrimiha. Ya. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya, ada dalil yang melarangnya. Gitu. Jadi kebalikan daripada ibadah muamalah itu ya. Kalau ibadah itu harus ada dalilnya dulu baru kita melaksanakan. Kalau muamalah itu kita boleh mau kayak gimana pun, asal jangan bertentangan dengan sesuatu yang sudah diharamkan, yang sudah dilarang gitu teman-teman. Nanti juga dalam kegiatan muamalah ini ya, sangat banyak sekali teman-teman. Ada yang berkaitan dengan politik, ahwalus syahsiyah gitu ya teman-teman. Ada yang berkaitan dengan sosial, ada yang berkaitan dengan pemerintahan. Kalau kita nanti akan membahas kepada dalam kegiatan ekonomi, karena kita akan membahas terkait dengan ekonomi syariah gitu. Jadi letak daripada ekonomi syariah itu bagian daripada muamalah teman-teman ya. Jadi tadi dari Islam itu berbagi menjadi 3, nanti ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Kemudian daripada syariah ini terbagi menjadi 2, ada ibadah, ada muamalah. Nah, nanti kalau ibadah kan nanti ada ibadah mahdoh, ada ibadah goir mahdoh gitu ya. Itu nanti pembahasannya di bab lain yang mungkin akan dibahas oleh ustadz-ustadz yang lain ya.
karena kita membahas ekonomi syariah, kita fokus ke muamalah. Nah, di muamalah ini juga itu ada banyak ruang lingkup, teman-teman ya. Ada yang membahas terkait dengan politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, ekonomi syariah terletak di bagian daripada syariah, dari bagian daripada muamalah gitu, teman-teman. Dan muamalah ini ya, kalau misalkan tadi ibadah itu sifatnya eksklusif, teman-teman. Maksudnya eksklusif gimana? Selain daripada orang Islam itu gak boleh tuh orang itu puasa, orang itu sholat, orang itu haji, gak boleh, karena syaratnya adalah beragama Islam. Beda halnya dengan muamalah, teman-teman. Kalau muamalah itu bersifat universal, siapapun boleh. Orang-orang yang non muslim, ya mohon maaf gitu ya, orang yang memang di luar daripada agama Islam, entah itu Kristen, Hindu, Buddha, boleh ya, boleh kalau melakukan hal-hal yang bersifat muamalah dan sesuai dengan prinsip syariah, silahkan mangga. Mau mengamalkan nilai-nilai terkait dengan ekonomi syariah, mau punya rekening bank syariah, silahkan, karena memang tujuannya adalah universal untuk setiap manusia yang hidup di muka bumi ya, sifatnya universal, karena tujuan Islam adalah rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin saja, teman-teman, tapi Allah menciptakan Islam adalah rahmatan lil alamin ya. Dan muamalah bagian daripada itu ya, bagaimana ada sifat rahmatan lil alamin tadi. Nah, teman-teman, berbicara syariah, kita perlu tahu juga nih yang dinamakan dengan maqasid syariah. Apa sih maqasid syariah gitu? Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah dengar ya, yang sudah dengar ya, mudah-mudahan sudah jauh lebih paham berkenaan dengan maqasid syariah. Maqasid syariah itu ya, ini ditukil dari Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syaitibi gitu ya, bahwa ada 5 ya yang menjadi tujuan daripada maqasid syariah. Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan yang memang bagian daripada hal-hal yang perlu kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Tujuan-tujuan utama yang hendak diwujudkan ya, dalam oleh syariat Islam. Yang pertama, teman-teman, itu ada yang namanya hifzuddin ya, menjaga agama. Tujuan adanya syariah adalah hifzuddin, menjaga agama. Maksudnya menjaga agama itu gimana? Ya, contohnya, contoh penerapannya yaitu bagian daripada kewajiban sholat, kewajiban puasa, atau bersifat larangan, larangan untuk murtad, larangan untuk menistakan agama gitu ya. Dan juga hifzuddin ini bagi salah satunya adalah toleransi gitu ya. Bagaimana ada bentuk perlindungan kebebasan menjalankan ibadah bagi siapapun. Kemudian yang kedua, ada yang namanya hifdzun nafs ya. Hifdzun nafs ini adalah menjaga jiwa, teman-teman. Jadi Allah menciptakan suatu agama, suatu aturan ini tujuannya yang pertama tadi untuk menjaga agama, yang kedua untuk menjaga jiwa, teman-teman. Menjaga keselamatan dan kelangsungan hidup kita-kita nih yang hidup di dunia. Ya. Contohnya apa? Contohnya ada larangan untuk membunuh. Coba kalau gak ada larangan untuk membunuh, jiwa kita, raga kita gak akan selamat, gak akan terpenuhi gitu tuh, teman-teman. Gak akan aman. Makanya Islam itu ada larangan untuk membunuh. Itu bagian daripada menjaga jiwa. Kemudian berkewajiban untuk menjaga kesehatan. Ya, itu bagian daripada hifdzun nafs ya, menjaga jiwa raga kita.
Kemudian teman-teman, yang ketiga ada yang namanya hifzul aql ya. Kalau hifzul aql ini adalah menjaga akal agar manusia itu dapat memaksimalkan apa yang sudah Allah anugerahkan berupa akal pikiran kita, agar manusia dapat berpikir secara sehat dan rasional. Contohnya apa? Ada bentuk larangan khamr yang memabukkan. Ketika mabuk, apakah akal kita berfungsi? Kan tidak, teman-teman. Makanya ada larangan untuk meminum minuman yang memabukkan, larangan untuk meminum khamr. Kemudian juga ada tadi ya yang sudah kita sebutkan dari awal, bahwa ada kewajiban untuk menuntut ilmu. Kewajiban untuk menuntut ilmu itu kan bagian daripada menjaga akal kita, agar akal kita digunakan dengan sangat baik, sangat rasional, sangat sehat, tidak menyia-nyiakan apa yang sudah Allah anugerahkan. Ya. Kemudian yang keempat, ada yang namanya hifdzun nasl, menjaga keturunan, teman-teman. Maksudnya apa? Maksudnya menjaga keberlangsungan dan kehormatan daripada manusia itu sendiri. Contoh implementasinya apa? Ada larangan perzinahan. Ya. Ada juga yang namanya pernikahan. Ada nanti ada nasab, ada waris dan lain sebagainya. Itu bagian daripada hifdzun nasl. Ya. Menjaga keturunan, menjaga keseimbangan keberlangsungan regenerasi manusia di muka bumi ini. Dan terakhir ada yang namanya hifdzul mal, menjaga harta, menjamin bahwa ada keamanan dan ada keadilan dalam kepemilikan harta. Contohnya apa? Contoh pengimplementasiannya, contohnya ada larangan mencuri, larangan korupsi, larangan untuk riba, ya. Kemudian juga ada distribusinya itu berupa zakat, wakaf, dan lain sebagainya. Itu bagian daripada menjaga harta, gitu teman-teman. Jadi tadi nilai-nilai syariah, kenapa sih Allah mengatur ini itu? Tujuannya memang dikaitkan dengan 5 hal ini. Bahkan sempat saya mengikuti kajian bahwa untuk 5 ini sekarang 5+1 ya, ada menjaga lingkungan, teman-teman. Karena lingkungan pun sempat Allah mention dalam Al-Qur'an gitu ya. Wala tufsidu fil ard. Ya. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, alias jaga bumi ini, jaga dunia ini. Sudah aku ciptakan, jangan sampai kalian rusakkan. Mungkin nanti kalau kita bahas ini agak sensitif ya, nanti mungkin ada kaitannya dengan ini mohon maaf, bencana alam di Sumatera, kemudian di Aceh gitu ya. Itu bagian daripada hal-hal yang perlu kita pahami. Ada juga yang namanya menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan bagian daripada maqasid syariah gitu ya. Ada yang mengatakan tambahan itu ya. Karena tadi lingkungan juga sangat penting, sangat perlu dijaga oleh kita semua gitu teman-teman. Itu baru kita membahas terkait dengan maqasid syariah. Nah, kemudian teman-teman, dari maqasid syariah itu barulah saya akan coba sedikit menggambarkan apa sih ekonomi syariah itu ya. Wah, ternyata sudah 20.35 ya, udah setengah jam lebih. Oke, gak apa-apa, saya coba sedikit percepat. Hanya sebatas kita membahas kulitnya dulu saja ya teman-teman, membahas ekonomi syariah ya. Tadi kita sudah membahas mengenai Islam, kemudian juga akidah syariah, ekonomi syariah bagian dari mana, dan kita sudah tahu juga maqasid syariah, tujuan-tujuan
syariah itu apa ya, tujuan-tujuan aturan yang Allah ciptakan itu apa kaitannya. Dan sekarang kita akan masuk kepada pembahasan ekonomi syariah. Yang pertama teman-teman, ekonomi syariah itu adalah bagian daripada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Islam agama yang komprehensif, tentu Allah juga mengatur hal-hal yang bersifat ekonomi, yang bersifat keuangan ya, dan mungkin menjadi hal fundamental ya, hal fundamental di kehidupan dunia gitu. Karena sekarang kan tolak ukurnya gitu ya, orang sukses di dunia ketika mereka punya harta yang banyak, punya jabatan yang tinggi, gajinya gede, penghasilannya dari mana-mana gitu ya. Jadi kan orang disebut sukses di dunia itu ketika mereka punya uang, punya harta gitu. Kenapa sih ekonomi itu diatur juga sama Allah? Ya tujuannya itu ya, tujuannya bagaimana aktivitas ekonomi ini ya bisa benar-benar dilakukan dengan baik. Tidak ada yang serakah, tidak ada yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi mungkin keadaannya seperti ini di dunia sekarang ya teman-teman. Bahkan di Indonesia itu ya, di Indonesia itu 10 orang terkaya di Indonesia dibandingkan dengan seluruh rakyat Indonesia mungkin masih lebih kaya 10 orang terkaya itu gitu teman-teman. Nah, padahal Allah sudah jelas mengatakan dalam firman-Nya bahwa kaila yakuna dulatan bainal agniya gitu ya. Tidak boleh harta itu perlu berputar ya. Tidak di kamu-kamu saja. Tidak hanya di orang-orang saja, tapi perlu didistribusikan secara merata. Perlu adanya pendistribusian yang nanti implementasinya daripada zakat ya. Pasti kita sering mendengar ya bahwa harta yang kita miliki itu tidak sepenuhnya milik kita, hanya titipan, atau harta itu tidak sepenuhnya milik kita, tapi ada juga hak orang lain yang perlu kita keluarkan, yaitu nanti namanya zakat. Terus kemudian ekonomi syariah itu merupakan bagian daripada tanda bahwa Islam itu mendorong kesejahteraan ya. Ekonomi syariah menunjukkan bahwa Islam itu tidak hanya mengatur ibadah ritual, ibadah yang bersifat sholat, kemudian juga yang bersifat haji gitu ya, tapi juga Islam itu mendorong agar para pemeluknya, agar para manusia yang hidup di bumi itu sejahtera, hidupnya bahagia, hidupnya sukses, terjadinya keadilan ekonomi, pemerataan kesejahteraan. Seperti itu teman-teman. Kenapa sih harus ekonomi syariah? Ya, yang pertama memang bagian daripada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, bahwa Islam itu mendorong kesejahteraan, mendorong kesuksesan. Silahkan teman-teman mencari harta sebanyak-banyak kayak menjadi orang kaya, silahkan. Asal teman-teman mendapatkannya itu dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Kemudian teman-teman juga menyalurkannya, kita memberi kepada yang lebih membutuhkan. Kemudian kita menolong para fakir miskin, yatim piatu gitu. Itu silahkan teman-teman, karena dengan kita kaya kita akan lebih enak untuk bisa memberi kepada orang lain. Tapi jangan nunggu kaya juga baru teman-teman sedekah ataupun ngasih ke teman-teman yang lainnya ya. Nah, lalu yang ketiga, kenapa sih harus ekonomi syariah? Karena ekonomi syariah itu adalah ilmu keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nih,
Dari bahasanya aja teman-teman mungkin bisa lihat, ekonomi itu kaitannya dengan uang, ya. Orang tadi sempat saya mention, orang yang dianggap sukses di dunia adalah orang yang mempunyai uang, orang yang ekonominya kuat disebut sukses. Sementara syariah adalah jalan menuju kesuksesan di akhirat. Jadi makanya ketika kita mempelajari ekonomi syariah, bahwa kita ingin seimbang antara dunia dan akhirat, ya, ingin sukses dua-duanya seperti apa yang sering kita doakan, ya, sebagai doa penutup, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, kita ingin hidup di dunia baik, ingin hidup di akhirat baik, dan ekonomi syariah adalah bentuk nyata bahwa ilmu yang benar-benar merangkum kedua hal itu. Kita belajar terkait dengan transaksi yang menghasilkan keuangan yang kuat, kemudian tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah, aturan-aturan yang sudah Allah tentukan dalam Al-Quran dan hadis. Gitu. Dan terakhir, kenapa sih harus ekonomi syariah? Karena ekonomi syariah adalah suatu seperangkat aturan, nilai ataupun value dan standar perilaku. Bagaimana mungkin, ya? Karena ekonomi syariah itu merupakan aturan, nilai, standar perilaku dalam mengatur kehidupan ekonomi masyarakat, ya. Mencakup, ya, ada aturan bertransaksi, ada larangan riba, goror, maisir, dan lain sebagainya. Jadi kenapa sih kita harus belajar ekonomi syariah? Keempat hal itulah yang mungkin saya ringkas, ya, agar teman-teman paham kenapa kita harus belajar ekonomi syariah, ya. Keempat-empatnya sangat fundamental, teman-teman, ya. Dan tidak ada bagian daripada hal yang perlu teman-teman khawatirkan. Bukan hanya sebatas label yang ditempel, tapi memang ekonomi syariah adalah bagian yang harus kita perjuangkan. Mungkin itu saja dulu, teman-teman, ya. Karena waktunya mungkin yang sedikit mepet. Nanti silahkan teman-teman bisa tanya jawab terlebih dahulu. Kalau ada hal-hal yang didiskusikan, silahkan bisa di kolom chat. Tapi sebelum itu saya ada sedikit semacam closing statement mungkin, ya, teman-teman. Ada semacam closing statement dari saya bahwa ekonomi syariah adalah ajaran Tuhan yang harus dilestarikan. Seiring dengan perkembangan zaman akan terus mengalami kemajuan. Mari rapatkan barisan dan jadi bagian dari pejuang kemaslahatan. Yakinlah ekonomi Islam akan menguasai peradaban. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator Gus Alfi. Monggo Gus Alfi.